buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Sambung. Kepada Ibu Iswati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 2 Sambung, puji syukur kita panjatkan kehadirat Nabi yang mana beliau telah memberi rahmat taufik serta hidayah kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi. Semoga kita nanti bisa mengambil manfaatnya. Keduanya, rahmat serta salam semoga tetap melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita ke jalan yang benar. Dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma Amin. Alhamdulillah, kita berada di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan dilaksanakan oleh Bu Ririn Nuryani, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Ponorogo dari SDN 2 Sambung. Saya berharap semoga pelaksanaan diseminasi ini terlaksana dengan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Allahumma Amin. semangat. Kami betulkan oleh Burin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah sesuai modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 8 yang akan disampaikan oleh Ibu Ririn Nuryani. Kepada Bu Ririn Nuryani dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Sambung, yang terhormat rekan-rekan guru SDN 2 Sambung. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini atas anugerah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di salah satu ruangan SDN 2 Sambung dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, dan beliaulah yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di hari yaumul qiyamah. Pada kesempatan ini saya menjadi calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Ponorogo. Saya melaksanakan diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah sebagai salah satu tugas aksi nyata saya pada modul 1.4 pendidikan guru penggerak Kabupaten Ponorogo. Nah, pada pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini, Bapak Ibu, latar belakang saya dalam membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata ini ada beberapa hal.
hal, yaitu latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan, dan dukungan yang dibutuhkan. Saya akan menyampaikan satu persatu dari latar belakang. Dari latar belakang ini, sekolah idealnya menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi murid. Ini sesuai dengan filosofi belajar dengan cara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah penerapan budaya positif di sekolah maupun di kelas dengan cara membentuk keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dengan keyakinan kelas yang disusun bersama sebagai langkah awal membangun budaya positif, dan dengan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Itu latar belakangnya. Selanjutnya, tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk dapat mengungkapkan pendapat, mengenal gambaran kelas yang nantinya diinginkan oleh murid maupun oleh guru kelas. Kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik murid pada siswa terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Ketiga, membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif dan keteladanan warga sekolah. Keempat, menumbuhkan budaya positif yang nantinya akan menjadi budaya positif di sekolah. Kelima, mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Itu untuk tujuannya. Selanjutnya, tolak ukur dari pelaksanaan aksi nyata ini yaitu yang pertama, tersusunnya keyakinan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kedua, seluruh warga sekolah menerapkan budaya positif secara sadar dan tanpa paksaan secara konsisten. Ketiga, terjalin komunikasi yang aktif antara seluruh warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif. Yang terakhir, terwujudnya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk lini masa tindakan, kita dapat memberikan penjelasan pada siswa tentang keyakinan kelas sebagai konsep inti dari budaya positif. Membentuk keyakinan kelas bersama murid dengan sistematika yang tepat serta menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati. Memasang keyakinan kelas di dinding kelas. Meminta izin dan konsultasi dengan kepala sekolah untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif sekolah. Melakukan sosialisasi tentang budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi pada rekan sejawat. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, dalam pelaksanaan aksi nyata ini, dukungan yang saya butuhkan yaitu kerjasama dengan kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan, siswa untuk dapat bersama-sama secara konsisten menerapkan budaya positif. Selain itu, melakukan komunikasi aktif dengan orang tua atau wali murid, baik secara daring atau luring, untuk menerapkan budaya positif di lingkungan rumah. Yang terakhir yaitu sarana dan prasarana yang mendukung penerapan budaya positif. Nah, sekarang kita sampai pada penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Materi inti yang akan saya sampaikan. Selamat datang kepada kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru hebat. Di sini kita akan belajar bersama, akan berkolaborasi untuk saling mendukung
mewujudkan disiplin positif di sekolah kita SDN 2 Sampung tercinta ini. Konsep utama pada modul budaya positif ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh adalah segitiga restitusi. Nanti kita akan membahas satu persatu dari 7 konsep utama modul budaya positif ini. Yang pertama kita akan mulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pada saat ini Bapak Ibu ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada berapa Bapak Ibu? Untuk profil pelajar Pancasila ada 6. Ada 6 untuk profil pelajar Pancasila. Yaitu apa Bapak Ibu? 6 itu antara lain Nah, diperbesar.
yang disemen dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun ke lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Biji-biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik. Maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Berarti seorang guru diibaratkan sebagai seorang Bapak Ibu petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemen adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan diri Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Berarti kita sebagai seorang guru harus menuntun anak sesuai minat dan bakatnya, tidak hanya kita biarkan, sehingga anak dapat berkembang mempunyai keterampilan sesuai minat dan bakat yang dimilikinya. Selanjutnya, dari yang di atas kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat ataupun mengganggu perkembangan potensi murid. Untuk itu salah satu tanggung jawab dari seorang guru bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dan dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan menumbuhkan karakter-karakter baik bagi warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan membentuk sebuah budaya positif yang nantinya bisa dijadikan keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Untuk selanjutnya yaitu makna disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, Bapak Ibu, apa yang terbayang di benak kita? Disiplin. Kalau kita mendengar kata disiplin, apa Bapak Ibu? Kalau kita mendengar kata disiplin, tertib dan teratur. Oke, tertib dan teratur. Taat pada orang tua. Terus kemarin Ani tepat waktu. Nah, apa yang Ibu Bapak sampaikan itu semua benar, termasuk disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Juga dapat dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir bila perlu tidak digunakan sama sekali untuk hukuman tersebut. Selanjutnya, Piagam Dewan Karang menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan yang setinggi-tingginya tadi, kita perlu menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya yaitu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini yaitu disiplin diri, Bapak Ibu, yang memiliki motivasi internal, bukan eksternal. Karena apa? Disiplin yang paling baik itu disiplin yang berasal dari internal diri kita sendiri. Terus kita akan mempelajari
disiplin. Misalnya disiplin waktu, terkadang kan masih banyak yang kurang nyaman. Ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Tentu tugas kita sebagai pendidik yaitu membantu murid memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan baik yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi murid nanti bisa menyadari kalau apa yang dilakukannya itu salah. Tidak murid melakukan hal itu karena kita marahi, kita beri hadiah, kita beri hukuman, bukan itu. Jadi kita bisa membentuk murid untuk menyadari kesalahan itu dari dirinya sendiri. Tapi ya tidak membutuhkan waktu yang sebentar, Bapak Ibu. Tentunya membutuhkan waktu yang lama. Kan kita juga tahu sendiri ya, untuk membentuk murid yang seperti itu membutuhkan waktu yang lama. Kita sebagai seorang guru harus bersabar menuntun anak untuk mencapai kemerdekaannya dalam belajar. Setelah disiplin positif, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan kebutuhan pengetahuan atas kemampuan. Selanjutnya kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan. Dorongan tersebut berasal dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, sebagai seorang manusia tentunya kita mempunyai motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kenapa motivasi intrinsik, Bapak Ibu? Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Berarti ketakutan itu berasal dari dirinya. Makanya dia melakukan disiplin. Selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kenapa motivasi ekstrinsik? Karena murid ini melakukan disiplin sebab mendapat imbalan atau penghargaan dari gurunya. Kalau tidak mendapatkan imbalan, maka murid tersebut tidak akan disiplin. Itu berarti dari luar. Merupakan motivasi dari luar. Luar yaitu dari bapak atau ibu guru. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini juga termasuk motivasi intrinsik atau dari dalam.
dengan hubungan termasuk identitas gagal, karena jika murid itu dihukum, tentu bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Kadang ada yang tidak nyaman, kadang ada yang sakit hati, murid takut, terus kadang murid menyembunyikan kesalahannya. Kebanyakan mungkin apa Bapak Ibu? Kalau murid itu dihukum, oke, kadang minder, ada yang ngomel-ngomel. Oke, yang kedua penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif, kadang merusak hubungan atau sifat iri. Terus mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking termasuk juga penghargaan, perampas hak menghargai diri sendiri. Itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau konsep disiplin dengan identitas gagal tadi ada hubungan dan penghargaan, yang konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatan dengan jangka pendek, diperlukan monitoring berkelanjutan. Stimulus respon, murid menghargai peraturan, kehilangan waktu merenungi kesalahan. Ada saat murid menerima konsekuensi yang dilaksanakan oleh bapak atau ibu guru. Untuk restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Lalu teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki dirinya. Dari konsep disiplin ini, dengan segitiga restitusi itu yang paling baik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid. Sekarang sampai pada konsep disiplin pendekatan restitusi. Bapak Ibu, saya mengenal restitusi ya pada waktu mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Sebelumnya saya belum mengenal apa itu restitusi, terutama pada materi modul 1.4 budaya positif. Di sini restitusi adalah sebuah cara menanamkan budaya positif pada murid. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka atau tanggung jawab, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan ciri-ciri dari restitusi, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, dan fokus pada solusi. Nah, sekarang tahap evaluasi diri, Bapak Ibu, bisa diterapkan saat melakukan hal yang salah. Yang pertama, temukan poin penting kesalahan pada murid. Saya tidak suka cara saya saat berbicara padamu. Temukan kondisi diri saat kesalahan itu bisa muncul. Saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat.
informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Saya akan bicara lebih lambat. Saya akan bicara lebih jelas. Itu adalah tahapan pada evaluasi diri. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya Bapak Ibu yaitu siswa tidak mengerjakan tugas. Dengan hukuman, guru memerintah siswa menghormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Dengan konsekuensi, murid diperintah mengerjakan tugas saat jam istirahat. Murid diperintah sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan murid menghargai peraturan. Dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menemukan permasalahannya, alasan kenapa dia tidak mengerjakan tugas, membimbing menemukan solusi mandiri untuk siswa. Di sini berarti guru terbuka, siswa terjaga harga dirinya dan menghormati orang lain. Selanjutnya tentang 5 posisi kontrol restitusi. Di sini kita sebagai seorang guru memiliki 5 posisi kontrol restitusi, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu menduduki posisi kontrol restitusi yang mana? Menurut penjenengan, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataukah sebagai manajer Bapak Ibu? Sebagai pemantau, Bani. Terus Bapak Ibu yang lainnya sebagai apa? Ya, jadi kadang sebagai penghukum, kadang juga sebagai teman. Terus yang lainnya Sebagai manajer. sebagai apa Mas Jenny? Sebagai manajer. Ada lagi sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai teman juga sebagai manajer. Ya, sebagai teman dan juga sebagai manajer. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu ada yang menjadi penghukum, ada yang menjadi teman, ada yang menjadi pemantau, ada yang menjadi manajer, dan juga ada yang menjadi pembuat rasa bersalah. Nah, untuk selanjutnya contoh penerapan posisi kontrol restitusi. Di sini dicontohkan siswa yang tidak memakai atribut sekolah. Dari yang pertama, sebagai seorang penghukum, jika ada siswa yang tidak memakai atribut sekolah, harus mematuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu kalau kita sebagai penghukum. Sebagai pembuat rasa bersalah, Bapak atau Ibu guru seringkali menanyakan berapa kali Ibu guru sudah memberitahu kamu, Ibu guru kecewa sama kamu. Coba ingat bagaimana orang tuamu memperjuangkan kamu agar sekolah di sini. Sebagai teman, ayolah, yang penting buat Ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Sebagai pemantau, peraturannya apa? Kita tanya kepada anak.
keyakinan-keyakinan. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Contohnya di sini yaitu adanya peraturan memakai helm saat berkendara motor. Kita memakai helm saat berkendara motor. Terus adanya peraturan memakai masker cuci tangan saat pandemi. Kita memakai masker cuci tangan saat beraktivitas. Jadi keyakinan itu untuk contoh di sini memakai helm terus mencuci tangan. Kalau berdasarkan keyakinan berarti untuk apa Bapak Ibu? Kita yakin untuk keselamatan, untuk kesehatan kita. Itu termasuk keyakinan. Kalau hanya peraturan berarti kita berprinsip kita memakai helm itu karena peraturan. Kalau kita berkeyakinan kita memakai helm untuk keselamatan, itu masuk berarti yang lebih baik ke keyakinan kita. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya kegiatan membuat keyakinan kelas. Kita bisa membuat keyakinan kelas itu bersama siswa kita di kelas masing-masing. Langkah-langkahnya yaitu diskusi tentang peraturan. Kita fokuskan pembahasan pada motivasi dan tujuan atau nilai kebaikan yang akan diadakan di tiap kelas. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Temuan terkait motivasi dan tujuan atau nilai kebaikan yang kita musyawarahkan dengan siswa tadi bisa disepakati sebagai keyakinan kelas bersama. Nah, kalau kita sudah menyepakatinya dengan siswa, maka keyakinan kelas tersebut kita desain sebaik mungkin. Kalau sudah kita desain sebaik mungkin, kemudian kita tempelkan di kelas, di dinding kelas, menjadi sebuah keyakinan kelas. Setelah kegiatan membuat keyakinan kelas, isinya yaitu untuk keyakinan kelas Bapak Ibu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupaya pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan dibuat dalam bentuk positif, kata-katanya yang positif, yang bisa memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan yang lebih baik. Sedikit saja agar mudah diingat dan dipahami, disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Sesudah keyakinan kelas tersebut terbentuk, kita harus meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, akhirnya semua warga kelas ikut saat membuat dan tanpa paksaan membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, ini adalah contoh keyakinan dan kesepakatan kelas hasil diskusi surat pendapat anggota kelas. Contoh di sini yaitu keyakinan kelas 3 SDN 2 Sampung. Yang pertama yaitu masuk kelas tepat waktu, mendengarkan penjelasan guru. Selanjutnya menjaga kelas tetap bersih dan rapi, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, berbicara yang sopan dan baik, saling membantu dan bekerja sama, kemudian gemar membaca dan menulis. Selanjutnya menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, untuk materi selanjutnya tentang segitiga restitusi, Bapak Ibu. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini, kita semua sebagai
siang, Hana dan Rani. Selamat siang, Bu. Kalian tahu kenapa ibu panggil ke sini? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Ada yang bisa ibu bantu? Iya, Bu, kami tahu. Tapi saat di kantin kami bertengkar. Gara-gara ini loh, Bu. Karena mengira sepatu saya pakai jus. Apakah itu benar, Hana? Saya tidak sengaja, Bu, sedang membayar minuman. Saya tidak tahu ada yang juga saya. Dan akhirnya saya menabrak kami. Dan minuman yang saya bawa lupa, Bu. Tadi saya juga kesal, Bu. Soalnya itu kan sepatu baru yang diberikan ayah saya kemarin. Seperti hadiah ulang tahun. Baiklah, ibu tahu kalian berdua tidak memiliki niat yang buruk untuk saling tidak menghargai. Ibu tidak menyalahkan siapa-siapa. Di sini, mari kita sama-sama mencari titik penyelesaiannya. Berpikir bersama mencari solusi terbaik untuk masalah ini. Kalian juga sudah mengutarakan alasan masing-masing kenapa melakukan hal tersebut. Iya, Bu. Baik, sekarang begini, kita bicarakan tentang apa keyakinan sekolah kita ya, apa yang kita percaya. Coba jelaskan ke ibu, yang mana yang belum kalian tunjukkan. Kami menjaga etika di lingkungan sekolah, Bu. Saling menghargai dan menghormati sesama teman dan guru serta warga sekolah lainnya. Nah, kalian sudah tahu kan, mulai sekarang saling memaafkan dan saling menghargai satu sama lain ya. Iya, Bu. Nah, sekarang contoh yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat pagi Amira, apa kabarmu hari ini? Pagi, alhamdulillah baik, Bu. Amira, tadi ibu mendapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar dengan Yuda. Iya, Bu, harus saya kesal sih. Kenapa kamu kesal? Karena tadi mereka mencontek pekerjaan saya. Oh begitu ya, wajarlah kalau kamu kesal. Jika ibu berada di posisi kamu, tentu akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Yuda? Tadi saya marah-marah, lalu tidak sengaja mendobrak mejanya ibu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya, Bu, karena saya sudah berusaha mengerjakan pekerjaan itu, tapi Yuda memang menconteknya. Ibu memaklumi hal itu. Kalau kamu marah karena pekerjaanmu dicontek begitu saja. Tapi tidak ada manusia yang luput dari salah, Amira. Sekarang mari kita pikirkan tindakanmu menggeprek meja. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman, Bu. Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak untuk kamu? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya harus lebih bersabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Saya harus lebih bersabar. Ya, tepat sekali tindakanmu, Amira. Tetap semangat belajar ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, itu Bapak Ibu contoh kasus yang diselesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan siswa dengan segitiga restitusi tadi ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan
tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi lebih tertarik mencari solusi dari permasalahan ini. Ini pada tahap menstabilkan identitas. Sedangkan pada tahap validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Itu pada tahap validasi tindakan yang salah. Sedangkan pada tahap menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah itu Bapak Ibu, jika ada permasalahan pada siswa, kita menyelesaikan permasalahan siswa tersebut dengan 3 tahapan yang ada pada segitiga restitusi. Nah, ada kesempatan ini pada penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang tinggi, sehingga guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan pada diseminasi penerapan pemahaman dan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang jelas dalam penyampaian saya masih banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Tuhan. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Ibu Ririn. Kemudian kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk sesi ini kita ambil 3 penanya untuk Bapak Ibu. Penanya, ya, untuk Bapak di sini. Apakah dalam lembaga sekolah seorang siswa juga perlu merefleksi diri dalam hal keyakinan? Misalkan dalam hal ini untuk siswa jadi kita maka harus belajar diam. Nah keyakinannya seperti itu, apakah siswa juga diberi kesempatan untuk merefleksi diri? Iya Pak, baik siswa maupun guru itu sebaiknya setiap habis melakukan kegiatan itu melakukan refleksi diri. Seperti kalau guru setiap selesai melakukan pembelajaran, tentunya kita harus melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Kita bisa sharing dengan rekan sejawat kekurangan apa, terus kelebihan dari kita apa untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Terus untuk siswa tentunya dalam hari ini umpamanya siswa mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hasil pembelajaran hari ini apa? Itu harus siswa terapkan di rumah maupun di sekolah. Jika kurang tahu, nanti bisa bertanya kepada bapak atau guru atau juga bisa tanya ke teman lainnya yang lebih bisa. Jadi refleksi diri itu sangat penting bagi guru maupun bagi siswa. Mungkin itu Pak Jenny. Ya, terima kasih. Monggo. Baik, untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, monggo. Mengenai konten, monggo disampaikan.
yang guru penggerak ini. Jadi restitusi itu proses untuk menciptakan siswa atau murid agar dapat memperbaiki kesalahannya dan siswa atau murid tersebut bertanggung jawab sehingga jika nanti kembali pada kelompoknya itu baik kelompok di sekolah, di kelas maupun di masyarakat itu mempunyai karakter yang lebih kuat. Tentunya karakter yang dibentuk itu karakter yang lebih baik. Ada memang itu Iswati. Terima kasih. Oke. Semoga yang lainnya masih ada Asal satu kesempatan yang mau bertanya. ya? Atau sudah pas? Monggo Bapak Ibu. Pripun Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan nantinya kita semua dapat bekerja sama dalam melaksanakan budaya positif di sekolah sehingga sekolah kita dapat menjadi sekolah yang maju, sekolah yang mempunyai budaya positif yang bisa kita terapkan dan kita bisa merefleksi budaya positif yang kita terapkan secara konsisten dan berkesinambungan. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan.